Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadil Naufal Hirdana dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 11, akan menjelaskan tentang Perang Salib dan serangan bangsa Mongol terhadap dinasti Abbasiyah. Perang Salib dan juga serangan bangsa Mongol adalah dua faktor eksternal yang menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah. Namun, bagaimanakah kronologi kejadian dua peristiwa itu? Berikut ini akan saya ceritakan secara singkat. Perang Salib. Perang Salib ini awalnya adalah sebuah perang keagamaan yang dicetuskan oleh Paus Urbanus II yang menerima surat permintaan bantuan dari Kaisar Alexios Komnenus untuk menumpas bangsa Turki Seljuk yang sudah merajalela di sekitar wilayah Bizantium. Paus Urbanus II kemudian berpidato di hadapan orang-orang Eropa perihal perang suci bagi umat Kristen. Dan dengan diiming-imingi siapapun yang mengikuti perang ini, maka dosanya akan diampuni sebesar apapun dan akan masuk surga. Tak hanya itu, Paus Urbanus II juga menjelek-jelekkan kaum muslim, sehingga orang-orang Eropa itu terpengaruh. Gelombang pertama perang salib ini adalah rakyat biasa yang dipimpin oleh pendeta Peter the Hermit. Pendeta Peter the Hermit menceritakan kekejaman bangsa Turki sehingga mampu mempengaruhi rakyat jelata itu untuk ikut bersamanya. Gelombang pertama ini tidak teratur, terdiri dari rakyat kecil yang hanya membawa senjata seadanya. Akibatnya mereka dengan mudah dijebak oleh bangsa Turki dan dihabisi satu persatu. Berikutnya datanglah gelombang kedua. Gelombang kedua ini adalah gelombang yang sudah tertata dengan rapi dan memiliki strategi. Gelombang kedua ini terdiri atas para bangsawan Eropa seperti Baldwin I, Hugh I, Raymond I, Godfrey, dan juga Robert, saudara dari William Normandia. Para bangsawan Eropa ini kemudian menuju ke Konstantinopel, ibu kota Bizantium, dan meminta izin kepada Kaisar Alexios Komnenus supaya membukakan jalan supaya mereka bisa menumpas bangsa Turki Seljuk itu. Permintaan mereka dikabulkan, dan para bangsawan Eropa itu masuk. Tapi sebelumnya mereka diikat oleh perjanjian, yaitu jika mereka berhasil mengalahkan bangsa Turki Seljuk dan menduduki wilayah mereka, maka wilayah itu harus dikembalikan kepada kerajaan Bizantium. Sebagian dari bangsawan itu ada yang memisahkan diri untuk mendapatkan daerah kekuasaan sendiri. Ada yang berkuasa di Tripoli, ada yang berhasil mendapatkan Antioquia, ada yang berhasil mendapatkan Edessa, dan lain sebagainya. Mereka mendirikan kerajaan kecil di situ. Dan akhirnya sisa dari bangsawan itu menuju ke Yerusalem. Tujuan awal perang salib. Mereka berhasil masuk ke sana karena pada saat itu pertahanan Yerusalem sudah lemah. Begitu mereka masuk ke sana, mereka melakukan pembantaian terhadap umat Muslim, umat Kristen Ortodoks, dan juga orang Yahudi. Setelah pembantaian mengerikan itu, akhirnya Baldwin I dinobatkan menjadi Raja Kerajaan Yerusalem Latin yang didirikan. Itu adalah latar belakang Perang Salib yang pertama. Sebenarnya Perang Salib ini sudah pernah dicetuskan oleh Paus Gregorius VIII. Tapi Paus Gregorius VIII terlebih dahulu meninggal sebelum dapat mewujudkan impiannya. Yang menyebabkan serangan ini berhasil adalah karena pada saat itu Islam, khususnya dinasti Abbasiyah, meskipun peradaban mereka terlihat megah, tapi dibaliknya terdapat perselisihan politik, agama, dan ras yang tak berkesudahan. Hal itulah yang menyebabkan bangsa Eropa dengan mudah menumpas habis pasukan Muslim dan akhirnya berhasil merebut Yerusalem yang selama 461 tahun
dikuasai oleh orang-orang Muslim. Perang salib ini barulah awal dari semuanya, karena masih ada periode perang salib berikutnya yang akan masih berlangsung selama 200 tahun. Baiklah, itu tadi cerita tentang perang salib. Selanjutnya saya akan bercerita tentang serbuan bangsa Mongol. Bangsa Mongol memasuki wilayah-wilayah orang Islam ketika wilayah itu sudah semakin lemah. Mereka memasuki wilayah seperti Samarkand, Bukhara. Mereka melakukan pembantaian orang-orang Islam di sana dan membuat bukit tengkorak manusia. Orang-orang Mongol ini dipimpin oleh Hulagu Khan, salah satu cucu Genghis Khan dari anaknya yang bernama Tulihan. Hulagu Khan, sang panglima Mongol ini, dengan gagah berani memimpin pasukannya melintasi seluruh wilayah Islam dan melakukan pembantaian di mana-mana. Hingga akhirnya mereka sampai ke wilayah Baghdad. Waktu itu Baghdad diperintah oleh Khalifah Al-Mu'tasim, Khalifah ke-37. Hulagu Khan awalnya ingin mengajak Khalifah Al-Mu'tasim untuk bekerja sama membasmi sekte Hasyashin, sekte Syiah yang saat itu juga meresahkan pemerintahan Abbasiyah. Namun, ternyata di dalam tubuh Bani Abbasiyah ini ada seorang pengkhianat. Namanya Wazir Al-Qami. Wazir Al-Qami ini tidak senang dengan perkembangan Islam Sunni di Abbasiyah. Oleh karena itu, dia berusaha menggerogoti dari dalam. Dia mulai mengurangi prajurit-prajurit penjaga khalifah dan melakukan beberapa perubahan yang mengakibatkan huru-hara di dalam tubuh Bani Abbasiyah. Wazir Al-Qami ini menerima surat dari Hulagu Khan, lalu dia membalasnya dengan bahasa yang terbilang kasar. Hulagu Khan yang merasa tersinggung akhirnya langsung mengerahkan pasukannya menuju ke Baghdad. Di sana dia berhasil menembus pertahanan Baghdad dan akhirnya bangsa Mongol itu melakukan pembantaian besar-besaran di Baghdad. Penjarahan, perusakan bangunan-bangunan, baik itu fasilitas ilmu, kesehatan, dan fasilitas pelayanan lainnya. Baghdad yang terkenal dengan sebutannya kota 1001 malam, habis tak bersisa saat itu juga. Khalifah Al-Mu'tasim sendiri dihadapkan ke Hulagu Khan. Hulagu Khan memerintahkan para prajuritnya untuk menggulung khalifah ke dalam karpet. Lalu diinjak-injaklah karpet itu oleh kuda-kuda liar yang dibuat marah hingga Khalifah Al-Mu'tasim wafat. Keluarganya dibunuh semua. Tak ada yang bersisa. Buku-buku dibakar dan dibuang ke sungai. Hingga sungai itu warnanya hitam. Saking banyaknya abu yang masuk ke dalam sungai itu. Abu pembakaran bekas buku. Ya, sebenarnya serangan bangsa Mongol ini merupakan pamungkas bagi kehancuran riwayat dinasti Abbasiyah sendiri, yang sebenarnya sudah menderita sakit kronis dari awal sejak periode kedua, yaitu masa disintegrasi. Namun, ada satu kerabat khalifah yang berhasil lolos. Dia adalah paman dari Al-Mu'tasim, namanya Al-Mustansir II, yang akan mendirikan kekhalifahan Abbasiyah di Kairo, Mesir. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga bermanfaat bagi Bu Guru dan juga teman-teman sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.